Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nuljannah dari kelas C, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi merupakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan pada saat Nabi berdakwah di Makkah. Al-Kahfi memiliki arti gua. Di dalam surah Al-Kahfi juga terdapat beberapa kisah-kisah. Salah satunya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang kisah 7 pemuda soleh dan seekor anjing yang mengasingkan diri dari jajaran penguasa zalim dan kafir. Mereka hidup pada zaman Raja Dicyanus di Romawi. Mereka hidup beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka dipaksa menyembah berhala. Namun, para pemuda soleh ini menolak dan lari dari kejaran pasukan raja hingga sampai di mulut gua dan dijadikan tempat persembunyian. Dengan izin Allah, kemudian mereka ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali pada saat masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul atau penyebab turunnya Al-Kahfi menurut Ibnu Katsir adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang kenabian Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh kepada kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad dapat menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan benar, maka Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Allah untuk menjadi nabi. Namun sebaliknya, jika Nabi Muhammad tidak dapat menjawab soal itu dengan benar, maka Nabi Muhammad hanyalah mengada-ngada saja. Ketiga hal tersebut meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa lalu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai tiba saatnya sesuai yang dijanjikan, Nabi belum juga mendapat wahyu, bahkan hingga 15 hari sehingga membuat geger kota Mekah. Tentu kejadian ini membuat Nabi Muhammad sangat bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad pun bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Namun, di tengah kesedihan yang dalam, Jibril akhirnya membawa surah Al-Kahfi. Karenanya, ada kalangan menafsirkan bahwa surah Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda seorang penjelajah dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. Terkhusus sebab-sebab turunnya surah Al-Kahfi ayat 60-62, banyak ulama menafsirkan turunnya surah Al-Kahfi ayat 60-82 itu merupakan teguran Allah terhadap kesombongan Nabi Musa karena merasa paling pandai di muka bumi. Kebanggaan berlebihan dan atau kesombongan Nabi Musa itu terlontar ketika Nabi Musa ditanya, siapakah orang terpandai di dunia ini? Tidak lama setelah mengaku menjadi orang terpandai, turunlah surah Al-Kahfi ayat 60-80 berisikan pemberitahuan kepada Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih pandai, yaitu Nabi Khidir. Alhasil, berkat petunjuk Allah, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan hendak belajar dengan Nabi Khidir. Namun, karena Nabi Musa tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir, keinginannya untuk belajar dengan Nabi Khidir pun kandas di tengah jalan. Ada pokok kandungan surah Al-Kahfi. Yang pertama, menjelaskan kekuasaan Allah yang dapat memberikan daya hidup kepada yang dikehendakinya di luar hukum kebiasaan. Selanjutnya, menjelaskan tentang dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah. Selanjutnya ada menjelaskan tentang kepastian akannya datang hari kebangkitan, menjelaskan tentang hukum wakalah, menjelaskan tentang larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan, menjelaskan tentang kekuatan iman kepada Allah, menjelaskan adab-adab murid kepada gurunya, menjelaskan contoh-contoh
memimpin dan memerintah rakyat. Yang selanjutnya menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Ini ada keutamaan dari surah Al-Kahfi. Yang pertama ada keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat yaitu yang pertama ada mendapatkan ridho Allah. Yang kedua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan disinari dengan cahaya kebaikan. Yang keempat ada dijaga dari gangguan setan. Yang terakhir yaitu terhindar dari fitnah dajjal. Selanjutnya keutamaan apabila menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi yaitu akan terhindar dari fitnah dajjal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.